Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahabbatu asasul ma'rifah. Cinta mengabdi kepada Allah adalah asas pondasi dalam makrifat. Wal iffatu alamatul yaqini. Menjaga harga diri adalah pertanda teguh dalam keyakinan. Wa ra'sul yaqini at-taqwa war ridha bi takdirillah. Dasar keyakinan adalah takwa, kesiapan menjalankan perintah dan kesungguhan menjauhi larangannya. Waridha bi takdirillah, dan ridho akan takdir Allah Ta'ala, takdir yang Allah berikan kepadanya. Niki nasihat, Masya Allah, mangkitabipun Porwali halaman 40. Nggih, nasihat ke-32 paling bawah. Niki mang kitab-kitab para sufi, kitab-kitab para wali. Sehingga kadang-kadang kalau kita membaca itu kadang untuk menggambarkan itu agak kesulitan, karena derajat kita yang begitu rendah dan derajat mereka yang begitu tinggi. Di sini ada 3 nasihat. Yang pertama, al-mahabbatu asasul ma'rifat. Cinta itu adalah dasar dari makrifat. Apa itu makrifat? Di kalangan kaum sufi mungkin kita juga pernah mendengar sebagian ulama mengkelompokkan tingkatan manusia itu ada 3. Ada 3 derajat. Ada istilah syariat, ada thariqat, ada hakikat, nanti ada makrifat. Mungkin kalau kita ketemu ulama-ulama sufi atau ulama-ulama yang dia terjun dalam bidang tasawuf, sering menyampaikan ada 4 tingkatan. Ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada makrifat. Nah, apa itu syariat? Syariat itu aturan-aturan agama yang terkait dengan kehidupan kita 24 jam. Sholat, zakat, puasa, muamalah yang benar, dan yang lain itu syariat. Kalau thariqat itu apa? Thariqat itu adalah al-qasdu billah bil ilmi wal amal. Seluruh ilmu dan amal itu ditujukan hanya untuk Allah Ta'ala. Lebih cenderung kata-kata thariqat itu cenderung kepada sifat hati. Jadi syariat itu bagaimana zahir kita ini semuanya mengikuti tertib yang dijelaskan para ulama dalam kitab-kitab fikih. Kalau thariqat ini lebih tinggi lagi. Bukan hanya zahirnya ini sesuai dengan aturan-aturan fikih yang dijelaskan para ulama, akan tetapi dalam menjalankan itu tujuan inti adalah bagaimana dekat dengan Allah. Maka ketika dia ini sholat, bukan sekedar bagaimana sholat saya itu sah, tetapi bagaimana dengan sholat ini saya bisa tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada hakikat. Setelah kita sholat dan sholatnya betul-betul tawajuh, adab-adab dijaga betul supaya tambah dekat dengan Allah, kemudian dinafikan semuanya, hanya dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Ketika seseorang istiqomah bisa seperti ini, menjaga kehidupannya secara istiqomah sesuai tertib syariat, disertai dengan mujahadah zahir batin supaya tambah dekat dengan Allah, dan tidak ada kesombongan sedikit pun, bahkan dinisbatkan itu semua murni anugerah dari Allah, maka nanti dapat hadiah dari Allah Ta'ala berupa makrifat. Apa itu makrifat? Al-ilmu bi bawatinil umur.
Allah akan bukakan rahasia-rahasia yang batin. Seperti contoh, nanti beda tingkatannya, nanti yang Allah bukakan makin tinggi lagi. Seperti di kalangan para ulama-ulama, khususnya Thariqat Naqsabandi, mursyid-mursyid mereka, seperti ajaran dari guru kita ketika istighosa ada kaf ha ya ain shad kifayatuna. Itu kan huruf-huruf yang nggak bisa difahami. Yasin, Toha, Hamid, maknanya kita nggak paham. Ulama pun mengupas nggak bisa. Tetapi bagi sebagian aulia, wali-wali Allah Ta'ala yang betul-betul dekat dengan Allah, Allah bukakan apa maksud dari kaf ha ya ain shad ini. Sehingga ketika mereka ada masalah, doanya tuh kaf ha ya ain shad kifayatuna, hamim ain sin qaf himayatuna, dijadikan doa. Kalau kita memahami nggak akan paham. Mungkin kalau dalam kitab taklim, seluruh Al-Quran teringkas dalam Al-Fatihah, Al-Fatihah dalam Bismillah, Bismillah dalam bak dalam titik. Sebagian mereka dibukakan betul di balik titik ini apa rahasianya. Kalau dalam Hikayatus Sahabah, seorang sahabat baca Al-Quran, ketika membaca Allah bukakan seperti apa praktek gambaran ini. Sehingga ketika cerita surga, Allah tampakkan dalam pandangan mata seperti apa itu surga. Sehingga dia baca, lisannya membaca, matanya memandang langsung seperti apa itu apa yang dia baca itu. Sehingga tanpa terasa azan takbir setelah isya, tahu-tahu belum sempat salam azan subuh sudah dikumandangkan. Itu hadiah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bisa mengerjakan secara istiqomah. Maka dalam mengamalkan agama, memang kadang-kadang sebagian ulama mengatakan ini seolah-olah tingkatan. Seseorang itu harus syariat dulu. Kalau syariat lulus baru naik ke thariqat. Setelah lulus baru naik ke makrifat. Tapi dulu Syekh Muzair menyampaikan sebenarnya memang itu suatu tingkatan. Tetapi bukan bertentangan harus dikerjakan satu persatu. Tetapi bisa dikerjakan secara serentak. Maka salah satu contoh dalam sholat, secara fikih kalau syariatnya hanya memikirkan bagaimana rukun syarat terpenuhi. Kalau thariqatnya bagaimana dengan sholat ini saya bisa tambah dekat dengan Allah. Maka sholat bukan hanya sekedar sholat, bukan memikirkan sahnya, tetapi bagaimana seluruh sunnah-sunnahnya disempurnakan. Bukan hanya sunnah, adab-adabnya pun dikerjakan. Mungkin kita kalau secara fikih, andaikan ke tengah-tengah sholat tahajud, kemudian di pipi ada seekor nyamuk menempel, gigit, terasa gatal. Secara fikih boleh kita bergerak, ngusir nyamuk, asalkan tidak sampai 3 gerakan, maka tidak membatalkan. Akan tetapi bagi seseorang yang ingin dekat betul dengan Allah, tidak berani. Tidak berani, kenapa? Takut kalau ini kurang adab kepada Allah, sehingga nanti dia tidak bisa tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Maka sebagian ada seorang ulama, sebelum azan sudah amalan, tapi nggak di masjid, di rumah. Kalau azan baru ke masjid. Maka seseorang negur, menanyakan, Syekh, kenapa kok nggak sebelum azan saja ke masjid buat amalan di masjid? Dia mengatakan, masjid ini rumah Allah Ta'ala. Kalau kita di masjid berarti kita dalam pengawasan lebih di hadapan Allah Ta'ala. Kalau sampai di masjid saya nggak adab, bahaya besar ini. Jadi dia kalau di masjid sudah nggak berani apa-apa kecuali hanya murni ibadah. Kalau setelah selesai, kalau nggak ada kepentingan ibadah, nggak mampu melanjutkan ibadah, dia pulang. Takut kalau di masjid bersikap sesuatu yang tidak beradab sehingga tambah jauh dari Allah Ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena fikirnya adalah supaya bisa tambah dekat dengan Allah Ta'ala. Nah, setelah seseorang itu bisa sholat dengan hati yang konsentrasi, seluruh adab dijaga betul, mulai takbir sampai salam tidak ingat apapun kecuali hanya dengan Allah Ta'ala. Bahkan sebagian ulama mengatakan adab yang benar ketika sholat hanya fokus tawajuh kepada Allah dengan bacaan yang dibaca. Tidak konsentrasi kepada yang lainnya walaupun itu memikirkan surga neraka.
Kita sholat tetapi membayangkan surga neraka, tidak tawajuh dengan apa yang dibaca, ini kurang sempurna. Terus bagaimana yang sempurna? Tawajuh dengan apa yang dibaca, merasa sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala dengan bacaan-bacaan yang dibaca. Maka setidaknya kalau kita belum mampu memahami seluruh ayat-ayat Quran, zikir-zikir, setidaknya apa yang kita baca dalam sholat itu faham maknanya, sehingga nanti kita akan merasakan kedekatan kita dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita baca bacaan, walaupun mungkin kita penuh tawajuh, merasa takut, sudah bagus. Tapi lebih sempurna lagi kalau kita bisa paham apa yang kita baca. Setelah kita bisa mengerjakan sholat sampai salam, mulai takbir sampai salam, seluruh rukun syarat sunah-sunah sampai adabnya dijaga 100%, enggak tawajuh hanya kepada Allah, setelah salam dinafikan semuanya, ini semua murni anugerah dari Allah Ta'ala, tidak menisbatkan kepada diri sendiri walaupun sedikit. Tidak ada perasaan saya ini seorang ahli ibadah, ini semua murni anugerah dari Allah kepada saya. Jika seseorang bisa istiqomah menggabungkan tiga sifat ini secara terus menerus, suatu saat Allah Ta'ala akan kasih hadiah berupa makrifat. Allah bukakan rahasia-rahasia yang terghaib kepada kita. Alam-alam ghaib Allah bukakan di hadapan kita yang tidak bisa disampaikan kepada orang-orang. Baginda Nabi SAW ketika dakwah, beliau dapat ujian, terakhir ujian terberat di Taif. Kemudian setelah pulang dari Taif dapat hadiah. Apa itu? Isra Mi'raj. Langsung menghadap kepada Allah Ta'ala. Begitu juga bila seorang hamba istiqomah syariatnya dijaga, thariqatnya, adab-adabnya, pendekatan diri, mujahadah dijaga, kemudian menisbatkan itu semua kepada Allah, menafikan hanya menetapkan keesaan Allah semata, maka Allah kasih berupa makrifat. Alam-alam ghaib, kerajaan-kerajaan ghaib Allah bukakan di hadapan kita. Sehingga dulu yakinnya itu karena pengalaman. Imannya itu mantap kepada Allah karena pengalaman. Pengalaman dapat nusratullah, atau karena sering membicarakan, atau karena berpikir merenung, meningkat. Memang nyata melihat itu. Mungkin kita yang belum pernah ke Mekah yakin akan adanya Mekah. Kenapa? Dapat Kargozari ini sehingga mantap. Tetapi lebih yakin lagi, mantap lagi kalau kita lihat langsung. Dan begitu juga seseorang yang yakin tetapi belum sampai tingkatan makrifat tidak sama dengan orang yang sampai sudah tingkatan makrifat. Sehingga sebagian para sahabat mereka lebih nikmat, seperti sahabat Ansor dalam suatu perang, di hadis sahabat di Ta'lim Fadilah Amal, 2 orang sholat, 2 orang ditugaskan untuk jaga gerbang masuk Madinah. Musyawarah, siapa yang sholat dulu? Satu orang mengatakan, saya duluan jaga, kamu istirahat dulu. Tengah-tengah sholat dipanah. Dia dalam hatinya, ketika panah pertama, walaupun darah bercucuran, tetap sholat. Panah kedua tetap sholat. Panah ketiga, sebenarnya hatinya ingin menyelesaikan sholatnya sampai membaca surat Al-Kahfi selesai. Akan tetapi khawatir, kalau saya meneruskan, bisa-bisa saya mati. Maka terpaksa sebelum surat Al-Kahfi selesai dibaca, dihentikan, selesaikan surat, membangunkan kawannya. Kenapa dia bisa rela nyawa melayang demi menghatamkan baca surat Al-Kahfi? Karena sudah merasakan kenikmatan membaca surat Al-Kahfi. Bisa-bisa Allah bukakan rahasia-rahasia di balik surat Al-Kahfi. Sebagian sahabat ketika berjuang dipanah, dia kena dadanya, dia mengatakan fustu wa rabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah saya betul-betul sukses. Kenapa bisa seperti ini? Enggak mengeluh, malah merasa bahagia, karena dia sudah yakinnya itu tingkatannya makrifat, tingkatan tertinggi. Di sini dikatakan al-mahabbatu asasul makrifat, pondasi utama supaya seseorang itu bisa sampai tingkatan makrifat adalah al-mahabbah,
cinta kepada Allah Ta'ala. Para ulama mengatakan, nanti di setelahnya Imam Asqalani beliau mengatakan cinta kepada Allah ada dua tingkatan. Pertama wajib, yang kedua sunnah. Yang wajib itu bagaimana? Kecintaan yang mendorong seseorang bisa melaksanakan seluruh perkara yang wajib. Yang kedua sunnah, kecintaan yang mendorong seseorang sampai tingkatan menjaga diri, menjaga perkara-perkara yang sunnah, menjauhkan dari perkara-perkara yang subhat. Lalu bagaimana menimbulkan mahabbah, cinta kepada Allah ini? Di sini katakan al-mahabbatu asasul ma'rifah. Supaya kita mendapatkan mahabbah dari mana? Istilah masyhur katanya tak kenal tak sayang katanya. Seorang itu kalau nggak kenal nggak akan timbul sifat sayang. Kalau seseorang itu tidak kenal dengan keagungan Allah Ta'ala, tidak kenal dengan kehebatan Allah Ta'ala, tidak kenal dengan keindahan Allah Ta'ala, maka dia tidak akan bisa mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Maka di antara cara supaya dalam hati kita ini timbul mahabbatullah, cinta kepada Allah, sesering mungkin kita merenung, membicarakan tentang keagungan Allah Ta'ala. Maka di ayat Al-Quran itu ada cerita tentang sejarah, ada cerita tentang hukum, dan termasuk yang banyak itu adalah cerita tentang keagungan Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala. Maka para ulama menganjurkan, memang baca Al-Quran walaupun tidak paham maknanya tetap mendapatkan pahala. Akan tetapi kalau kita baca Quran nggak paham maknanya, kesan di dalam hati kurang mendalam. Oleh karena itu, walaupun mungkin kita bukan ulama, tetap ada anjuran membaca Quran beserta terjemahnya. Karena ada ayat-ayat Al-Quran yang memang bisa difahami dengan sekedar membaca terjemahnya saja. Terutama yang bicara tentang sejarah atau bicara tentang membahas tentang keagungan Allah Ta'ala. Dan dengan sering kita membaca Al-Quran yang berisikan tentang keagungan-keagungan Allah Ta'ala, dengan sering diulang lagi dan lagi, maka akan timbul kecintaan di dalam hati. Yang kedua diantaranya adalah dengan doa, karena memang anugerah dari Allah Ta'ala. Maka diantara doa yang diajarkan guru-guru kita, Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba man yanfa'uhu hubbuhu indak wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Ya Allah, berilah hamba cinta kepada Engkau dan cinta kepada nabimu dan cinta kepada orang-orang yang dengan mencintainya kami mendapatkan manfaat, dan berilah kami amalan yang mengakibatkan kami cinta kepada Engkau. Nah, ya, kita perlu banyak-banyak doa agar Allah Ta'ala berikan kepada kita sifat mahabbah, cinta kepada Allah Ta'ala. Di sini ada terjemahan yang enggak dituliskan, yang ada di Arabnya. Dikatakan man ahabballah ahabbahullah minal ulama wassulaha. Barang siapa cinta kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan ke dalam hatinya cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah. Orang itu kalau cinta kepada Allah, maka nanti dia pasti mencintai para wali-wali Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah. Ketika seseorang itu cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan tanamkan dalam hati dia amalan-amalan yang mengakibatkan dia dicintai Allah Ta'ala. Amalan-amalan yang dicintai Allah Ta'ala. Kalau seseorang itu cinta kepada wali-wali Allah Ta'ala,
Wali-wali Allah itu mengerjakan amalan-amalan yang dicintai Allah, maka dia akan cinta mengamalkan amalan para wali. Ketika seseorang itu cinta kepada amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, maka orang seperti ini nanti lebih suka menyendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah daripada kumpul dengan manusia yang mengakibatkan dia terganggu dari mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka dari sini mungkin kita kalau untuk langsung mencintai Allah mungkin menganggap ini terlalu tinggi. Kita mulai dari derajat yang di bawahnya. Apa itu? Mencintai para wali-wali Allah Ta'ala. Kalau kita cinta kepada para wali-wali Allah Ta'ala, maka nanti akan timbul kecintaan untuk mengikuti amal mereka. Nah, dengan modal kecintaan untuk mengikuti mereka ini, maka kita akan mengerjakan amalan seperti apa yang mereka kerjakan, amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita nanti lama-kelamaan akan timbul mahabbatullah, cinta kepada Allah Ta'ala. Maka dulu Syekh Munzir ngasih nasihat, kalau kita memperjuangkan agama tapi menjauhkan umat dari para wali-wali Allah, ini sebenarnya bukan membangun agama tapi menghancurkan agama. Karena antara mendekatkan diri kepada Allah dan cinta kepada wali Allah nggak bisa dipisah. Orang tuh kalau cinta kepada Allah pasti cinta kepada wali-wali Allah. Kalau cinta kepada wali-wali Allah pasti cinta dengan amalan mereka. Maka termasuk ujian bagi orang yang beramal, lebih-lebih ketika amalnya hanya dalam satu fan, tidak mau terjun dalam fan yang lain. Kadang-kadang timbul ihtikor, meremehkan amalan yang lain. Ketika seseorang hanya terjun dalam bidang ilmu, tidak mau terjun dalam mujahadah amal, tidak mau terjun dalam dakwah, tidak mau terjun dalam zikir, kalau nggak hati-hati, yang ada pada dia hanyalah keagungan ilmu, tidak bisa memandang keagungan dakwah, nggak bisa memandang keagungan berakhlak baik, berhikmat, tidak bisa memandang keagungan ibadah. Akhirnya meremehkan amalan yang lain. Nah, kalau meremehkan amal lain, ahli-ahli amal yang lain, untuk dekat kepada Allah agak sulit. Maka arahan para masyayikh kita, ya warisan Rasulullah, dakwah ilallah, ta'lim wa ta'lim, zikir, ibadah, hikmat, kita kerjakan secara sempurna walaupun semampunya kita. Tapi jangan ditinggalkan sama sekali. Sehingga nanti dengan kita terjun dalam ilmu, sehingga melihat tahu keistimewaan ilmu. Terjun dalam dakwah, tahu keistimewaan dakwah. Terjun dalam zikir, mujahadah amal, merasakan keagungan orang-orang yang mujahadah dalam amal. Terjun dalam perhikmatan, sehingga merasakan keagungan orang-orang yang hikmat, sehingga tidak mudah meremehkan orang lain. Yang ada adalah cinta kepada ahli dakwah, ahli ilmu, ahli zikir, ibadah, ahli hikmat. Akhirnya lama-kelamaan akan timbul mahabbatullah. Kemudian yang kedua, wal iffatu alamatul yaqini. Menjaga diri dari tomak dan berharap dan meminta kepada makhluk adalah tanda kalau orang itu betul-betul mantap yakinnya. Tanda kalau orang itu yakinnya hanya kepada Allah Ta'ala, yakin kalau rezeki murni dari Allah, yang menolong hanya kepada Allah, maka tanda-tandanya Pak, al-iffah, menjaga diri dari mengharap dan meminta kepada makhluk, baik urusan rezeki, bantuan atau yang lain. Maka ini nasihat buat kita, kalau kita masih mengharap kepada manusia, menunjukkan keyakinan kita lemah. Kalau tanda bukti kita ini yakin betul hanya kepada Allah, nggak akan berharap kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau gitu berarti kita nggak boleh minta bantuan kepada teman. Bukan nggak boleh. Yang nggak boleh itu kalau kita yakin atau berharap, meyakini kalau mereka ini bisa membantu kita. Tapi kalau kita minta bantuan sekedar mengamalkan syariat, yang bisa mendatangkan pertolongan, kalau
adalah hanyalah Allah Ta'ala. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Kenapa berobat? Hanya ikut syariat. Nabi mencontohkan kita buat asbab. Saya buat asbab ikut apa yang dicontohkan Nabi, bukan karena yakin kepada asbab. Kalau bisa seperti itu baru betul-betul yakin yang hakiki. Ya, kadang-kadang kalau dohirnya antara orang yang buat asbab karena yakin kepada asbab, buat asbab karena ikut syariat, dohirnya sama, tetapi yang membedakan adalah perasaan hati. Satu buat asbab karena yakin kepada asbab, satu buat asbab bukan yakin kepada asbab tapi ikut perintah. Nabi ketika perang Yaumul Ahzab, seluruh orang-orang kafir Quraisy beserta seluruh orang-orang non-muslim di luar Mekah bersatu untuk menyerbu Madinah. Nabi tidak mengandalkan doa saja, tidak. Belum musyawarah dengan para sahabat. Bagaimana menghadapinya? Buat parit. Mereka kelaparan, seluruh Madinah diputari dengan parit. Yang buat asbab. Tapi mereka juga doa. Siang hari buat asbab, malam hari merengek-rengek kepada Allah. Tanda bukti kalau kita tidak yakin kepada asbab. Ngerjakan asbab hanya sekedar ikut perintah. Wa ra'sul yakin at-taqwa war-ridha bi taqdirillah. Puncak keyakinan di sini bukan dasar keyakinan. Wa ra'sul yakini, dasar dari keyakinan adalah at-taqwa, ketakwaan kepada Allah Ta'ala, war-ridha bi taqdirillah, ridho kepada Allah. Dasar pondasi atau dasar utama dalam keyakinan adalah at-taqwa. Kalau seseorang itu yakin, minimal-minimalnya yakin hanya kepada Allah, setidaknya yang harus pasti dia kerjakan adalah ketakwaan, mengerjakan seluruh perintah, menjauhi seluruh larangan. Yang kedua, ridho dengan takdir dari Allah Ta'ala. Apa yang terjadi semuanya hanyalah takdir, terjadi atas kehendak Allah Ta'ala. Kalau seseorang itu yakin kepada Allah, di antara tandanya dia ini ridho dengan takdir dari Allah Ta'ala. Kalau orang itu yakinnya kepada takdir kuat, dia tidak akan mudah marah. Karena menganggap ini semua berjalan atas perintah Allah Ta'ala, terjadi atas kehendak dari Allah Ta'ala. Dakwah khususi dicaci maki orang. Ketika seseorang itu yakinnya kepada takdir kuat, orang ini mencaci maki saya, yang gerakkan adalah Allah Ta'ala, yang gak marah sama sekali. Dia malah introspeksi, saya ini pasti banyak dosanya, sehingga Allah gerakkan hambanya untuk memarahi saya. Dia mungkin malah syukuran, alhamdulillah saya ini banyak dosa. Oleh Allah Ta'ala cuma diperingatkan dengan sekedar dicaci maki orang. Ada seorang aulia jalan, kemudian ada orang dari atas benci kepada dia, meludah ke atas mukanya. Dia cuma noleh, alhamdulillah saya banyak dosa, cuma kejatuhan ludah saja. Mungkin untung bukan batu atau apa, untung cuma sekedar ludah. Saya ini dosanya banyak, oleh Allah Ta'ala kok cuma dikasih ludah sedikit supaya saya ingat kepada Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Orang itu kalau yakinnya kepada Allah kuat, di antaranya dia akan ridho dengan takdir dari Allah Ta'ala. Imam Asqalani berkata, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya ada dua bagian. Yang pertama, cinta yang wajib. Artinya bangkitnya semangat dan dorongan untuk selalu mengabdi kepada penciptanya, Allah Ta'ala. Cinta yang wajib akan mendorong seseorang untuk mengerjakan perkara-perkara yang hukumnya wajib. Cinta sunnah, mungkin biasanya kurang tepat, cinta yang sunnah, yaitu rajin mendekatkan diri kepada Allah dengan pengamalan ibadat dan menjauhi hal-hal yang syubhat.
Ada cinta yang wajib yang mendorong seseorang untuk mengerjakan seluruh perkara wajib, menghindarkan dari perkara yang haram. Kalau yang sunnah mendorong untuk lebih sungguh-sungguh menyempurnakan ibadah sunnah dan meninggalkan perkara-perkara yang subhat. Cinta kepada Allah dan Rasulnya dalam beberapa hadis dijelaskan itu merupakan syarat kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Iman seseorang tidak akan sempurna sebelum mencintai Nabi melebihi keluarga, diri dia sendiri dan seluruh umat manusia. Di antara cinta kepada Allah dan Rasulnya ini tidak bisa lepas dari keimanan. Cinta yang hakiki itu bukan sekedar cinta biasa. Cinta yang hakiki itu cinta yang mendorong, yang merubah kehidupan dia. Kalau seseorang itu betul-betul cinta kepada Allah, maka kecintaan ini akan mendorong dia supaya dia sibuk dalam pendekatan diri kepada Allah. Cinta yang hakiki kepada Nabi akan mendorong dia untuk lebih sempurna dalam mengikuti Nabi. Dalam beberapa kisah sahabat dan juga para ulama, ketika mereka ini betul-betul cinta sudah menguasai hati mereka, apapun yang dikerjakan kekasihnya akan dia tiru-tiru. Seperti anak muda zaman sekarang, ketika cinta dengan pemain sepak bola, langsung seluruh potongan gaya rambutnya, kaosnya, sepatunya, caranya ditirukan semuanya. Ketika dia cinta dengan seorang pendekar, pakaiannya, gayanya ditiru semuanya. Ketika dia cinta. Ketika seseorang itu betul-betul cinta kepada Nabi, maka kehidupan dia akan menjadi kehidupan baginda Nabi. Ada seorang sahabat yang masyhur, Sayyidina Anas bin Malik. Beliau masih muda ketika Nabi tiba di Madinah, umur beliau baru 10 tahun. Ibunya sangat pengen sekali hikmat kepada Nabi. Maka dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini nggak punya apa-apa untuk hikmat kepada Tuhan. Saya bisa menyerahkan anak saya untuk hikmat kepada Tuhan seumur hidup. Maka semenjak itu Anas bin Malik tinggal di rumah Rasulullah untuk hikmat kepada Rasulullah sampai meninggal dunia. Umur baru 10 tahun. Sayyidina Anas pernah, beliau kisah yang masyhur dalam bayan-bayan juga disampaikan. Sebenarnya labu itu beliau kurang begitu suka. Tapi ketika melihat Rasulullah makan labu, langsung rasa tidak sukanya hilang, yang ada suka pada labu. Maka semenjak itu kalau makan ada labunya dicari-cari, yang diambil labu dulu untuk dimakan. Saking cintanya kepada Rasulullah. Mungkin ada yang tanya, itu kan ya zaman sahabat langsung jumpa Rasulullah, ya wajar. Kalau zaman sekarang ini jauh dari kehidupan Rasulullah, bagaimana? Berapa tahun yang lalu, mungkin kurang lebih 2-3 tahun yang lalu, dari Lebanon ada seorang ulama besar datang ke Temboro. Syekh Samir Al-Qodi datang ke Temboro. Di sini 2-3 hari mengajar beberapa asatid khusus ngaji dengan beliau dari Kiai Ubed. Ketika baca suatu hadis, kisah Sayyidina Hasan Husain mendatangi Sayyidah Maimunah, bertanya, kurang lebih menanyakan, minta dibuatkan makanan yang paling disukai Rasulullah ketika singgah di sini. Maka Sayyidah Maimunah mengatakan, kamu bisa makan enggak? Mungkin makanan yang paling disukai Rasulullah kalau saya buatkan untuk kamu, kelihatannya kamu sudah enggak bisa makan lagi. Karena zaman sekarang itu zaman yang sudah makanan serba enak, padahal selisihnya belum terlalu jauh. Mungkin kalau kamu makan, kamu enggak bisa makan lagi katanya. Tapi beliau berdua mendesak, akhirnya dibuatkan. Jadi tharid, mungkin roti yang terbuat dari gandum kasar. Itu mungkin di zaman tabi'in itu makanan yang gak enak. Sehingga Sayyidah Maimunah mengatakan, kalau saya buatkan mungkin kalian gak bisa nelan. Di zaman Sayyidina Umar sendiri,
ada seorang sahabat bertamu kepada Rasulullah, dikasih jamuan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar makan dengan lahap. Tamunya tadi makan tuh dikunyah, mau nelan nggak bisa masuk. Maka Sayyidina Umar negur, kelihatannya kamu hidupnya sudah berubah, nggak seperti di zaman Rasulullah. Kamu hidupnya sudah mulai hidup mewah kelihatannya. Masya Allah. Ada Samir Al-Qadi mengatakan, alhamdulillah di keluarga saya sekarang makannya 2 kali, makanannya seperti yang diceritakan dalam hadis ini. Di zaman sekarang beliau masih ada. Dengar di hadis kata Sayyidah Maimunah, makanan yang paling disukai Rasulullah adalah roti tari. Roti yang terbuat dari gandum kasar. Jadi mungkin kalau gandum diayak, ditumbuk, tak zaman ini lumbung. Dilumbungkan betul sakit lembut. Kalau dengan mesin sekarang kan bisa lembut. Beras kan jadi tepung lembut. Kalau ditumbuk pakai apa nih kok? Kan betul sakit lembut nih, karena kasar. Kemudian apa nih? Diayak itu kan nggak bisa bersih total, masih serba manual semuanya. Bahkan ada riwayat zaman itu belum ada saringan, itu ya mungkin disebul-sebul itu. Jadi ketika dibuat roti ya rasanya tuh Masya Allah. Kita saja yang mungkin yang pernah ke India, makan roti India itu nggak bisa masuk, kesulitan. Itu lebih parah daripada itu. Tapi kata saya Samir Al-Qadi, alhamdulillah di keluarga saya minumnya Zam-Zam. Ya di Lebanon mungkin lebih mudah mendapatkannya. Minumnya Zam-Zam, makannya 2 kali, kemudian makannya roti tarik seperti yang diceritakan dalam hadis tadi. Zaman sekarang pun ketika seseorang cinta kepada Rasulullah kuat, kehidupannya pengen betul-betul meniru kehidupan Rasulullah SAW. Salah seorang guru kita dari India mengatakan, kalau nggak di India, di Pakistan, ada seorang maulana, makanan sehari-hari itu ya cuma 2. Kurma ajwa dan air zam-zam saja. Karena inilah makanan yang paling sering dimakan Nabi di Madinah. Kurma ajwa sudah itu saja. Saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Ini zaman sekarang orangnya masih ada. Bisa seperti itu ketika kecintaan betul-betul kuat. Belajar untuk mencintai dan menerima keputusan Allah. Usahanya gimana? Karena kadang-kadang dalam kehidupan keseharian kita ini kita kan tidak usaha menerima keputusan Allah dan kesulitan-kesulitan. Dan yakin kita kepada Allah itu yakin bahwa ini sudah ketetapan Allah. Hati itu sudah bergerak, kalau sudah kita sami nama ta'ala dan keputusan Allah apa yang terjadi. Tapi kadang-kadang hati menolak, setan menggoda kita. Ini kok keputusan seperti ini gitu, keputusan seperti ini. Mari kita sudah mengadu kepada Allah buat amalan dengan keyakinan, zikir buat lagi. Tapi hati itu kadang-kadang sudah digoda oleh setan. Oh, kadang-kadang bisa berkurang keyakinan kita. Nah, usahanya salah itu gimana? Yakin yang benar, sehingga tawakalnya sempurna gitu. Untuk menuju kesempurnaan tentunya dimulai dari yang rendah dulu. Menuju yang paling tinggi tentunya mulai mendaki dari bawah. Tetap akan mendapatkan ujian-ujian dan kita harus terus-menerus usaha. Terus bagaimana supaya kita bisa sampai tingkatan seperti itu? Ya jelas perlu latihan. Supaya hati mudah menerima dengan ujian yang berat-berat. Bagaimana? Kita perlu banyak merenung anugerah-anugerah Allah di balik kesusahan. Sehingga ada suatu majalah ketika terkait dengan tsunami Aceh itu, cubitan dari sang kekasih katanya. Maksud dari itu bagaimana? Maksudnya ujian-ujian yang ada ini kita fahami anugerah-anugerah Allah di balik ujian. Contoh dalam hadis, tidak ada seorang pun mukmin yang tertimpa musibah walaupun dengan ditusuk duri, tertusuk duri, kecuali hari itu akan menggugurkan dosa dia. Kemudian ada riwayat lain. Kadang-kadang Allah ada sebagian hamba Allah menghendaki derajat dia naik. Akan tetapi amalannya tuh nggak mampu. Maka Allah Ta'ala kasih dia ujian. Kemudian dia tabah sehingga derajatnya jadi naik. Amalannya nggak mampu, tapi Allah menghendaki derajatnya naik. Allah kasih ujian. Ini diantara contoh.
Ketika datang ujian-ujian, kita perlu banyak merenung anugerah Allah di balik ujian ini. Sehingga ketika dapat ujian, bisa menolak bisikan-bisikan setan yang mengajak kita untuk berontak kepada takdir. Dan dengan seperti itu diingat, oh Masya Allah, kena ujian ini, oh ini menggugurkan dosa. Diingat, oh ini meninggikan derajat. Insya Allah di balik ini Allah Ta'ala maha hikmah, bijaksana. Tentu di balik ini pasti ada kebaikan-kebaikan. Ingat sejarah-sejarah. Nabi Yusuf alaihissalam, beliau akan diangkat derajatnya menjadi seorang nabi yang menjadi menteri. Derajatnya lebih tinggi dibalik kawan-kawannya. Beliau setelah mimpi mulai dapat ujian. Diceritakan beliau berpisah dengan ayahnya kurang lebih 40 tahun. Jadi mimpinya itu akan jadi menteri, orang tua, ayah, ibu, saudara akan tunduk menghormati beliau. Takwil mimpi terbukti 40 tahun kemudian. Setelah mimpi bukan langsung naik derajat, tapi diuji, dibuang, dibenci dan yang lain. Maka sebagian ulama mereka kalau dapat ujian yang berat, karena mereka ulama paham bahasa Arab, paham tafsirnya. Kalau dapat ujian berat, baca surat Yusuf. Untuk mengingatkan bagaimana dulu Nabi Yusuf itu diuji berat, tapi untuk dinaikkan derajatnya. Nah, kalau seandainya dalam proses ujian yang Allah beri kepada kita, hati kita kadang-kadang nggak terima, terus ada hati itu bergerak, gimana Allah ini? Seperti nggak adil dalam kehidupan kita. Contoh kecil gini, kayak kita menyekolahkan anak, gitu kan? Biaya sekolah anak sudah mau kita bayar, keuangan kita tuh sebenarnya ada. Kita punya misalnya ada penghasilan di sana yang bakal diterima. Jadi dalam pemikiran kita uang itu akan masuk. Ternyata kok nggak masuk, kenapa nggak gerakan saja kan gitu contohnya. Kenapa nggak gerakannya kan mudah gitu kan? Datang saja uang kita bayar anak itu. Ini last minute kok memang datang. Nah, contohnya seperti begitu. Jadi ketika hati kita bergerak, ada rasa Allah tuh nggak ada orang yang nggak ada apa yang ketaatannya kepada Allah kasih kesenangan. Kadang-kadang nggak ada kesulitan. Kita sebenarnya sudah berusaha dekat kepada Allah, mengamalkan seluruh perintah Allah. Bahkan kita juga berusaha untuk intan seluruh yang sentuh, berkorban ke agama Allah, belajar seperti itu. Tapi ujian-ujian datang itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Jadi memang akhirnya berpikir ada sedikit hati itu tergores, apakah perbuatan itu dosanya gimana itu Ustaz? Nah, itu bagaimana seperti contoh itu Ustaz. Yeah. Memang di hati kita pasti akan ada bisikan-bisikan yang seperti itu. Sebagaimana kalau datang bisikan seperti itu, ya ditolak. Kita lawan. Kemudian kita banyak-banyak istighfar. Dilawan, jangan dituruti. Kalau ada bisikan ditolak. Cara nolaknya bagaimana? Seperti tadi, baca sejarah, baca hadis-hadis, fadilah-fadilah di balik anugerah yang ujian yang ada untuk menolak hal-hal yang seperti itu. Setelah itu banyak-banyak istighfar. Karena tidaklah seseorang itu dikuasai oleh bisikan-bisikan buruk kecuali dia dalam keadaan hatinya itu kotor, jauh dari zikir kepada Allah Ta'ala. Maka untuk menghadapi seperti itu bagaimana? Yang jelas kita juga perlu memperkuat zikir dan doa. Yang kedua, kalau ada bisikan seperti itu ditolak dengan mengingat-ingat, membicarakan anugerah-anugerah Allah di balik kenikmatan seperti itu. Ya, memang itu nggak bisa dihindari, pasti akan datang. Cuman kita harus menolaknya atau tidak. Ada sebagian datang bisikan seperti itu dituruti, ada sebagian menolak. Tapi memang mungkin ya tetap akan datang terus, tapi kita harus mampu menolaknya. Saya punya teman juga saudara itu pernah ke pondok-pondok, nggak tahu pondoknya di mana, memang lama pondok. Setelah pulang itu punya tamu-tamu yang seperti tamu-tamu yang ingin naik jabatan, tamu-tamu yang sakit. Saat itu saya sudah kaget. Di situ itu kumpul sekitar, kalau mau bati kumpul sekitar 9 orang, baca
surat-surat itu termasuk Al-Kahfi itu berapa kali gitu, sama membawa tanah bulannya orang tuanya yang misalkan yang sakit atau yang punya hajat itu nanti di situ ya orang-orang yang punya hajat atau yang sakit itu misalkan yang adiknya di Ambon sakit ini gitu kok juga sembuh, dan dengan sembuhnya misalkan insya Allah nanti Kamis maghrib insya Allah sembuh, itu ternyata benar juga gitu. Hanya saja saya kan terus agak penasaran apa kemarin itu pondok apa itu kan, begitu tidak ada orang itu saya, karena saya sudah dekat waktu kecil waktu muda, saya komunikasi apa kira-kira itu yang menolong dekat dengan Allah. Terus dia itu mengaku kalau bisa berkomunikasi dengan 4 malaikat. Kira-kira itu benar enggak? Iya. Mungkinkah seorang manusia bisa berkomunikasi dengan malaikat? Kalau mungkinnya mungkin, dan memang terjadi di kalangan sahabat juga seperti itu. Tapi apakah dia betul-betul komunikasi dengan malaikat? Wah, itu wallahu alam. Asli ketemu malaikat asli atau enggak? Tapi memang ada derajat aulia, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala memang jumpa dengan malaikat. Ada yang mereka menyadari itu malaikat, ada yang tidak menyadari itu adalah malaikat. Beberapa kisah dalam sahabat, mereka melihat, tapi malaikat tentunya tidak dalam bentuk asli, menjelma dalam bentuk manusia atau yang lain. Karena para ulama mengatakan ketika malaikat dalam bentuk aslinya tidak akan mampu melihat. Seperti malaikat Jibril, yang masyhur malaikat Jibril itu memiliki 36 sayap. Satu sayap saja kalau dibuka itu menutupi ufuk timur sampai barat. Itu baru sayapnya, kita satu pun sudah nggak bisa lihat, apalagi kalau sempurna. Maka di beberapa kitab akidah, manusia memang ada aulia yang bisa atau manusia bisa mungkin saja berjumpa dengan malaikat, mungkin, tetapi tentunya tidak dalam bentuk aslinya. Komunikasi mungkin. Kalau mungkinnya mungkin, tetapi apakah itu asli atau tidak yang dia alami, dia yang tahu pula. Tapi memang ada yang bisa berkomunikasi dengan malaikat. Seperti kisah yang masyhur mungkin di hadis Arba'in dulu, di hadis yang kedua, kisah Sayyidina Umar, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Tengah-tengah para sahabat sedang duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang enggak dikenal. Pakainya serba putih, rambutnya hitam, kemudian jalannya tegap, baunya wangi. Pokoknya tiba-tiba tuh, kok sudah ada orang di sini. Padahal dari kejauhan tuh nggak ada tanda-tanda orang datang. Kemudian langsung mendekat kepada Rasulullah, bertanya apa itu Islam, iman dan ihsan. Mereka menganggap, ini manusia biasa gitu saja. Setelah selesai, Rasulullah tanya, tahukah kalian siapa orang tadi? Nggak tahu. Itu tadi Jibril katanya. Sayyidina Umar pun mendengar percakapan tadi, mendengar semua tadi. Kemudian hadis riwayat Sayyidah Aisyah, ada tamu datang. Kemudian Rasulullah keluar. Sayyidah Aisyah nengok, siapa yang datang? Oh, Jarir bin Abdillah, seorang sahabat yang masyhur dengan ketampanannya. Setelah Rasulullah selesai menemui tamu ini, Rasulullah masuk. Rasulullah tanya, Aisyah, siapa tadi yang datang? Tahu nggak? Tahu. Siapa? Jarir bin Abdillah. Bukan. Siapa? Itu tadi Jibril katanya. Jibril. Di beberapa sahabat seperti itu. Ada seorang sahabat sakit. Kemudian tengah-tengah sakit ada orang datang menjenguk, menghibur. Seperti orang sakit dijenguk temannya, dia cerita. Tapi dia curiga, ini nggak seperti biasanya. Yang jenguk tuh biasanya ya biasalah. Ini baunya wangi sekali, tampan sekali. Yes, dihibur, ngobrol biasa. Setelah selesai, nggak lama kemudian Rasulullah tiba. Terus sahabat tadi cerita, tadi ada tamu ya Rasulullah, saya nggak kenal siapa dia. Tapi lihat itu, hati itu ayam tentrem. Siapa tadi? Oh, itu tadi Jibril katanya, menjenguk kami. Ada sahabat seperti itu.
itu salah karena maksudnya tadi hubungannya dengan kecintaan atau ibaratnya keyakinannya terhadap takdir atau dan Allah misalkan kan di situ rata-rata itu minta misalkan biar naik pangkat, biar naik jabatan, biar hal-hal yang dagangannya laris itu kan ke situ, sehingga apakah itu yang dapat termasuk syirik atau tidak, atau dosa atau tidak, haram atau tidak? Tergantung apa yang dia baca. Kalau yang dibaca itu berisikan doa-doa, ya jelas itu bukanlah suatu kesyirikan. Tetapi kalau yang dibaca, tulisan-tulisan diberikan, itu bukanlah doa, atau doa tapi bukan kepada Allah, kepada nama-nama yang tidak dikenal, dan ternyata adalah raja-raja jin. Oh, seperti ini jelas kesyirikan. Maka mungkin ada istilah raja, kemudian atau mungkin suwuk-suwuk, pengobatan-pengobatan dan yang lain yang menggunakan wirid-wirid doa itu bagaimana? Dilihat. Memang ada dua, ada yang syar'i, ada yang ghairu syar'i. Ada yang sesuai tertib syariat itu merupakan doa, hanya saja karena dia sudah istiqomah, akhirnya dengan amalan itu doanya pasti dikabulkan. Nah, ada sebagian itu bukan hasil wirid yang benar, tetapi dari wirid-wirid yang tidak benar, larinya ke jin. Kalau seperti ini jelas tidak diperbolehkan. Di seperringkasnya seperti itu bagaimana? Dilihat doanya, apa yang dibaca. Kalau yang dibaca berupa doa-doa atau ayat Quran atau hadis tanpa merubah, maka itu diperbolehkan. Tapi kadang-kadang ada yang non syar'i, kelihatannya syar'i tapi bukan syariat. Ayat Quran tapi dibalik-balik. Qul huwallahu ahad dibalik ahad Allahu sebagaimana. Itu kadang-kadang seperti itu. Kelihatannya Arab tetapi membolak-balik Al-Qur'an. Kalau seperti itu enggak boleh. Kalau itu yang di situ semua sejajar Al-Qur'an banyak itu, ya kan, ya setiap pengobatan atau setiap apa yang di ritualnya ya itu aja, mereka datang apa itu nanti terus dikasih Al-Qur'an satu, buka surat ini kita baca 3 kali. Nanti setelah itu buka surat ini kita baca terus, setelah itu didoakan gitu, terus terakhir yang punya hajat itu bersedekah gitu kepada yang mengaji itu. Sebenarnya yang diminta 9 orang hanya saja, boleh 15 atau minimal 9 orang. Kalau berisikan ayat Al-Quran, doa-doa yang enggak bertentangan agama berarti boleh. Terus yang di situ apakah kira-kira kan di situ ada murid-muridnya banyak, berguru seperti itu, kira-kira diperbolehkan nggak? Bolehnya boleh saja, karena tidak bertentangan dengan syariat. Selama tidak bertentangan dengan syariat boleh. Hanya saja dalam berguru, ini arahan dari guru-guru kita, dalam berguru itu tidak cukup memilih amalannya yang baik, tetapi juga perlu memperhatikan sosok guru kita. Karena nanti sosok guru itu, rohaniah guru akan menular kepada murid. Maksudnya bagaimana? Contoh, ini dulu Syekh Ubaidillah sering menceritakan pada kami. Dulu ada ahbab, latar belakang orang biasa, kenal dakwah, semangat 4 bulan, ibadahnya semangat. Setelah lama-lama dakwah, dia ada seorang ahli zikir, kemudian dia ambil zikir kepada seorang guru ini. Setelah itu, yang ajib tawajuh, sibuk zikir sampai sholat jamaah nggak mau, sholat 5 waktu pun ditinggalkan. Maka orang tuanya itu bingung, dibawa ke Temboro. Ubaidillah cerita, saya masih ingat kata beliau, itu Ahad sore waktu Jaula Makomi. Setelah Makomi asar itu ada tamu datang menyampaikan, Pak Kiai, ini anak saya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kok nggak mau sholat, katanya. Sibuk zikir nggak mau sholat. Syekh Muzair Kiai tanya, apa zikirmu? La ilaha illallah dibaca sekian kali. Syekh Muzair bingung, zikirnya baik tapi kok nggak mau sholat, katanya. Bingung. Waktu itu Syekh Muzair belum bisa mutusi, nanti dulu sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib belum tuntas juga, dilanjutkan.
Setelah habis maghrib ada ilham untuk tanya, sebentar, gurumu itu sholatnya di mana katanya? Enggak sholat katanya. Oh ya ini masalahnya. Sudah, kamu zikir, teruskan zikirnya, tapi niatnya dirubah. Zikir ikut saya, jangan zikir ikut gurumu lagi katanya. Tapi yang ajib setelah zikirnya sama, niatnya dulu ikut gurunya, sekarang dirubah ikut Syekh Muzaidon, langsung dia kembali mau sholat lagi. Dan kadang-kadang dalam berguru tidak cukup amalannya baik dan tidak, tapi perlu memperhatikan sosok guru yang kita berguru kepadanya. Kalau sosok guru tadi walaupun baik, tapi kalau gurunya itu urusan amalan nggak terjaga, lama-lama ketularan nggak jaga amalan juga. Tapi kalau dari segi amalannya baik, bolehkah kita berguru kepada dia dalam mengambil amalan? Bolehnya boleh, tapi perlu diwaspadai, jangan terlalu gegabah mengambil, tetapi perlu diwaspadai amalannya seperti apa. Khawatirnya amalannya baik, tapi karena gurunya amalannya kurang baik, ketiru-tiru jadi tidak baik. Maka kadang-kadang untuk santri-santri biasanya dikasih nasihat, tidak boleh mengamalkan amalan dari selain Temboro sebelum dapat izin dari guru-guru di Temboro. Biasanya nggak. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, siapa yang dapat merasakan cinta kepada Allah, pasti ia selalu ingin mendekat kepadanya, atau akan lebih mengutamakan urusan agama Allah daripada urusan keduniaan. Dengan kata lain, ia hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari sesama makhluk kecuali dalam hal-hal yang tertentu. Cinta kepada Allah yang hakiki akan merubah kehidupan seseorang. Ketika seseorang betul-betul cinta kepada Allah Ta'ala, maka kehidupan dia mengarah kepada mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari sesuatu yang menghalangi dia dekat dengan Allah Ta'ala. Kisah di Fadilah Amal Baginda Nabi, kisah yang masyhur, beliau punya hutang yang agak banyak. Kemudian orang Yahudi menghutangi tadi sudah menagih terus-menerus. Sayyidina Bilal izin untuk kerja sementara waktu untuk melunasi hutang. Oleh Rasulullah dihalangi, nanti dulu. Belum amalan, tiba-tiba datang 4 ekor unta beserta muatannya. Isinya harta benda yang begitu banyak. Maka Rasulullah memanggil Sayyidina Bilal, memerintahkan untuk menggunakan harta yang ada untuk melunasi hutang. Ternyata masih sisa untuk disedekahkan, masih sisa. Artinya malam hari karena masih sisa nggak berani pulang, takut kalau meninggal dunia hartanya masih banyak. Karena hal seperti ini mengakibatkan beliau jauh dari Allah Ta'ala. Bukan haram, halal sebenarnya, tetapi karena khawatir menjauhkan diri dari Allah Ta'ala, maka beliau tidak mau. Dihabiskan semuanya, baru berani pulang, tidur baru merasa air. Takut kalau nanti meninggal dunia hartanya masih banyak. Khawatir kalau ini mengganggu kedekatan dia dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang sebagian kisah, sebagian aulia yang mereka hatinya sudah dipenuhi cinta kuat, akhirnya fikirnya hanya ingin dekat dengan Allah Ta'ala, kadang-kadang tindakannya tuh bagi orang umum dianggap melampaui batas, sehingga kadang-kadang nggak bisa kumpul dengan orang-orang karena hatinya terpenuhi dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, sehingga apa-apa tuh fikirnya ini mengganggu cinta kepada Allah, mengganggu cinta kepada Allah. Akhirnya sudah, pokoknya 24 jam pengennya hanya ibadah tok, nggak mau yang lainnya. Ada tingkatan sebagian seperti itu. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita cinta kepada Allah Ta'ala, cinta kepada baginda Nabi, cinta kepada orang-orang soleh, memberi kepada kita amalan-amalan yang mengakibatkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Subhanallamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.